Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Agung Kabupaten Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya hidayah, memberi syafaat, sumbernya nur daripada nur-nur hidayah, keberkahan bagi kita semuanya. Juga kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassahadah wassalihin, kepada guru-guru kita semuanya, khususan Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamul Akhyar, yaitu tentang kalam-kalam hikmah, mutiara hikmah dari Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjutan, belum kita selesaikan, kemarin kita sudah pernah sampaikan. Qala ightanimu min zamanikum khamsa. Pertama perlu diketahui, Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i huwa Al-Imam Al-Qudwah Al-Wali Al-Muhaddis Abu Abdul Malik Al-Qasim bin Utsman Al-Abdi Ad-Dimaski Syekhus Sufiyah Warafiqu Ahmad bin Abil Hawari Urifa bil Ju'i Sohiba Abu Sulaiman Ad-Darani Tuwufiya fi Ramadan sanata samanin wa arba'in wa mi'atain. Beliau adalah seorang imam, menjadikan panutan, seorang wali, seorang ahli hadis, muhaddis, dan Syekh Sufiyah. Beliau wafat di bulan Ramadan pada tahun 248. Ini periode salaf, 300 tahun pertama. 248. Apa kata beliau? Apa hikmah dari beliau yang akan kita ambil? Pesan beliau, ightanimu min zamanikum khamsa. Carilah
ambillah di zamanmu ini 5 perkara. Zamannya Imam Qasim bin Utsman itu kapan? Tahun 250-an. Tak sampai 248 wafat, berarti sekitar 240-230. Zaman 1200 tahun yang lalu. Jadi sebelum 1200 tahun yang lalu, sebelum ini, itu beliau sudah berpesan, carilah, ambillah di zaman kalian sekarang, zaman dulu itu 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? In hadartum lam tu'rafu. Kalau kalian datang, kalian hadir, kalian tidak dikenal. Kalau kalian datang ke suatu tempat, ke satu majlis, ke satu acara, lam tu'rafu, kalian tidak dikenal. Apa nih maksudnya? Tunggu, kita tambah lagi. Pelan-pelan paham nih. Jadi 5 perkara, yang satu, kalau kalian datang, kalian tidak dikenal orang. Satu. Kemudian yang kedua, wa in ghibtum lam tufqadu. Kalau kalian tak datang, kalau kalian tak hadir, kalau kalian tak ada, kalian tidak dicari-cari orang. Datang tak dikenal, tak ada, tak datang pun tak dicari orang. Kemudian wa in su'itum lam tusyawaru. Kalau kalian disaksikan, maka kalian tidak dimusyawarahkan. Jadi tidak dianggap oleh orang. Siapa? Tidak diperhitungkan. Ketika disaksikan orang, jadi tidak dijadikan perhitungan, nggak perlu dimusyawarahkan, anggap tak ada, tidak perlu. Wa in qultum syai'an lam yuqbalu qaulakum. Yang keempat, kalau kalian mengatakan sesuatu, maka perkataan kalian tidak diterima oleh orang. Orang-orang, siapa yang cakap? Alah, itu maksudnya gitu. Siapa? Tak dianggap perkataannya. Wa inna miltum say'an lam tutau bihi. Kalau kalian melakukan sesuatu, kalian tidak akan dikasih apa-apa. Tak akan kasih apa-apa. Jadi intinya dari pesan ini apa? Jadi jadilah orang yang tidak dianggap apa-apa oleh orang lain, tetapi fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah pengakuan orang tuh, tak perlu. Kau jangan jadi penjilat, kau jangan jadi tukang riya, orang yang ujub. Nampak? Ketika orang nih dia datang, orang tak ada yang kenal. Berarti dia ini urusannya tak dengan manusia, dia Allah saja. Tak kisah pun, orang tak kenal tak kisah. Maksudnya menjadi orang yang tidak dianggap apa-apa di hadapan manusia, tetapi dia orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu dijunjung-junjung sama orang, yang penting Allah junjung. Tak perlu kalau ngomong, diterima orang ini. Tak perlu, kau tak terima, tak ada masalah. Fokusnya bukan kepada manusia, tapi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada, tak dicari orang. Coba orang kalau udah dikenal orang, ini mana ya, kok tak datang? Wah, mana. Begitu datang disambut habus-habusan. Kan gini. Ada orang yang datang keletak-ketuk jalan, orang noleh pun tidak. Siapa? Padahal dia orangnya luar biasa, ibadahnya, hatinya. Pun tak ada rasa dia, apa orang ini kok tak kenal aku?
Wah kan, setan semuanya jadi. Hati itu yang sombong, ujub, takabur, riya, semuanya di situ. Sifat-sifat. Ini kalau orang sudah macam gini nih, seperti pesan beliau, berarti betul-betul orang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, bercakap, betul-betul cakap nih, tak ada orang percaya. Tak kisah pun, aku bukan fokus ke engkau. Yang penting fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu tak dikasih apa-apa, tak dianggap orang. Orang-orang hebat-hebat yang padahal cuma datang aja. Apa tak ngapa-ngapa. Kasih. Kadang-kadang tak ngapa duduk aja cantik, amplop datang, zup. Wah, banyak amplop. Ini dia udah penat, ini tak dianggap orang. Oh, itu pesan tuh pada tahun 230 Hijriah, jadi 1200 tahun yang lalu. Ini yang pesan wali besar, insya Allah. Jadi macam mana kalau kita zaman sekarang ini, kehidupan kita ini terbalik, kita fokusnya kepada manusia. Kalau orang tak nengok, macam tak sedap, ya. Kalau tak dianggap orang, sakit hati. Itu masalah. Jadilah orang yang ikhlas lillahi ta'ala, fokusnya kepada Allah, bukan fokus kepada manusia. Tak perlu kedudukan di hadapan manusia. Yang penting kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang Allah yang menampakkan. Allah yang menampakkan. Jangan kita yang apa orang-orang nih. Macam dia tak diperhatikan dan sebagainya. Kemudian kata beliau lagi, wa usikum bi khamsin, dan aku berwasiat kepada kalian. Kata Imam Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i, aku berwasiat kepada kalian 5 perkara. Ingat bang, 1200 tahun yang lalu wasiat ini disampaikan. Kita masih di mana tak tahu. Di alam muzar. Atuk kita yang keberapa pun belum lahir. Atuk yang nomor 7 belum lahir lagi. 7 turunan kita itu dari atas belum lahir lagi. 1200 tahun yang lalu. Bayangkan tak lama 1200 tahun. Ada seorang imam namanya Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i. Beliau berwasiat 5 perkara. Wa usikum bi khamsin in zulimtum lam tazlimu. Nomor 1. Aku wasiat kepada kalian, in zulimtum lam tazlimu. Kalau kalian dizalimi orang, kalian jangan menzalimi. Orang zalimi, tapi jangan kita balas dengan zalim. Atau kita berlaku zalim kepada orang. Jangan. Balas dendam itu bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya PKI. PKI katanya pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kan gitu? Wah. Itu kan otak-otak pendendam. Asik nonton film. Film apa? Kalau film-film apa nih, aksi entah silat, entah tembak-tembak, entah apa, mesti urusannya kan balas dendam. Itu yang tertancap di otak budak-budak dan bapak-bapaknya juga ikut nonton. Jadi kalau orang disakiti harus sakiti balik. Orang ini harus ini, dendam. Sudah terkapar musuh dia mati, baru selesai filmnya. Impas. Katanya. Ini bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah justru mengatakan bukannya dibalas dendam. Ini masih in zulimtum lam tazlimu. Kalau kalian dizalimi, kalian jangan menzalimi. Kalau Rasulullah enggak gitu, malah lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW, wa idza Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahsin man asaa ilaika. Kata Rasulullah, ahsin man asaa ilaika, berbuat baiklah orang yang berbuat jelek kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Bukannya
Kalau orang buat jelek, tak usah balas. Bukannya itu. Kata Rasulullah justru berbuat baiklah pada orang yang berbuat jelek kepadamu. Orang tuh lempar kita pakai batu, kita ambil dompet. Lempar dipakai dompet, ambil ini duit aku. Wah itu. Ini luar biasa nih kan. Itu Abu Rasul bilang gitu. Orang lempar, sini Pak, sini Bang, sini sebentar. Habis dia lempar agak tuh. Ambil 100 ribu. Hadiah. Dah balik. Kira-kira macam mana hati dia kalau kayak gitu. Orang ini luar biasa nih. Aku lempar pakai batu, dia lempar aku pakai duit. Ini akhlaknya Rasulullah macam gitu kan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dilempar pakai kotoran, dia pergi masjid lempar pakai kotoran, pergi masjid lempar pakai kotoran. Suatu hari kok mana nih? Kok tak ada yang lempar aku tiap hari? Yang biasanya lempar, kok tak ada? Tanya-tanya. Oh ya Rasulullah dia sedang sakit. Rasulullah pergi jenguk dia. Orang kawan-kawan dia tak ada yang jenguk. Rasulullah dulu jenguk. Apa tak hati? Waduh, kata dia. Tiap hari aku lempar dia pakai apa? Kotoran. Aku sakit, orang lain belum jenguk, dijenguk dulu, didoakan. Kasih hadiah lagi. Apa tidak? Habis dendamnya, bencinya hilang semua langsung. Salah Rasulullah. Kalau in zulimtum lam tadzlimu, kalau kalian dizalimi jangan menzalimi balik. Nah, ini berarti sudah bagus, tapi gridnya di bawahnya. Ini minimal. Ini minimal. Jangan awas kau Wah, ketemu. Awas kau ini dah tak betul. Kadang-kadang memang dibikin hancur orang nih. Orang mukul sekali, maaf. Balasannya dikeroyok sampai habis. Terkapar. Ambaran. Kacau. In zulimtum lam tadzlimu. Karena semuanya ada hisapnya. Kalian, kenapa sekarang kita, untuk apa sih balas dendam? Untuk apa balas dendam? Menzalimi orang tuh untuk apa? Apa faedahnya? Bikin capek. Orang balas dendam tuh bodoh. Kenapa bodoh? Mencapekkan diri sendiri. Nomor satu, orang balas dendam tuh belum tentu menang. Kan iya? Awas kau ya, ketemu betul. Balas dendam nih. Kan belum tentu menang ya. Bisa jadi kalah 2 kali. Tambah hancur ya. 1 udah rugi. Hati penat. Apa tidak rugi? Terus kalau balasannya kebablasan, dia jadi dosa. Kebablasan. Terlewat dari perlakuan yang sana ke sini. Jadi dosa. Terus sebetulnya orang balas dendam, orang dizalimi itu tidak perlu balas dendam. Karena semuanya nanti Allah yang akan menghandle. Tak perlulah balas dendam. Orang itu menzalimi nanti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak perlu penat-penat. Kalau orang itu sudah dibalas sama Allah, aku tak ada resiko kalah 2 kali. Tak penat, hati senang, santai. Terserah kau nak zalim, nak apa, itu urusan kau sama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan balas dendam kepadamu. Aku tidak akan berbuat zalim kepadamu. Selesai. Hati senang. In zulimtum lam tadzlimu. Kalau kalian dizalimi, kalian jangan menzalimi. Zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Namanya zalim itu bukan cuma mukul orang, bunuh orang, nyakitin orang, tidak itu saja. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang aslinya punya A dikasihkan ke B, itu zalim. Yang aslinya B yang betul, A yang dibetulkan, itu namanya zalim. Jadi yang mestinya yang punya B ini sekian, maka yang dikasihkan sekian, itu zalim. Itulah namanya. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang mestinya yang jadi A, ternyata yang dijadikan B, haknya si B. Ini namanya zalim. Itu semuanya ada hisapnya nanti di akhirat. Wa in muditum lam tafrahu. Kalau kalian dipuji, kalian tidak gembira. Dipuji,
wah kau ini memang mantap lah. Ngembang langsung rasanya. Sejuk dada rasanya. Bira betul. Tak ada orang macam kau ni memang. Langsung digembira hati. Setan dah masuk. Itu. Jadi apa? Terus kalau dipuji orang tuh menaikkan derajat gitu. Justru tidak bisa hati-hati jadi merasa wah, merasa ujub, habis amalnya. Kau nih sholat, masya Allah, ke masjid tak pernah putus. Memang kau nih, aku tak bisa macam kau, hebat lah kau nih, hebat. Langsung, senang gembira gitu dipuji orang. Biasa kan? Kita kalau dipuji orang tuh gembira tuh biasa, padahal salah. Apalagi urusan ibadah. Bukan tambah malu, ngapalah orang dipuji-puji aku, ibadahku ini kayak gini. Belum tentu lagi ini diterima sama Allah. Ini pun bukan hebatnya aku, Allah kasih aku kekuatan, Allah kasih aku hidayah sehingga aku bisa sampai. Apa pula tak berhak untuk dipuji aku ini? Itu begitu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in mudihtum lam tafrahu. Kalau kalian dipuji, kalian jangan gembira, suka dipuji. Ada orang maunya dipuji terus. Kalau tak dipuji sakit hati, tambah kacau. Dia kalau tak dipuji sakit hati, naknya dipuji. Kan repot nih. Orang dipuji aja kalau bisa jangan bahagia. Tak usah senang kalau dipuji. Jangan senang dipuji. Itu sudah jelas tidak bagus. Ini wasiat 1200 tahun yang lalu. Ini urusan hati semuanya. Orang ikhlas itu tak butuh pujian. Kau nak puji ke, kau nak hina ke, tak ada masalah. Pujianmu tidak menaikkan derajat dan celaanmu tidak menurunkan derajat. Karena semua amal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhumimtum lam tajza'u. Kalau kalian dicela, dijelekkan, kalian tidak merasa geram, benci, geram rasanya di apa tak orang kalau dihina apa rasa? Geram lah kau. Apa dia bilang apa? Kau bilang apa? Kalau yang geram langsung nak ditumbuk dia. Kalau kalian dicela orang, santai aja. Tak usah geram, benci langsung gitu. Ini bukan mudah perkara seperti ini, ilmu hati semua. Kalau kita lah zaman sekarang nih, ya. Ini kalau orang geram ketika dihina itu biasa. Dianggap itu satu hal yang biasa, itu satu hal yang betul, wajar-wajar sajalah kalau orang dihina tuh sakit hati. Sebetulnya itu tidak baik. Tapi kita sekarang berada di zaman seolah wajib hukumnya sakit hati kalau dicela orang. Wajib. Pastinya dicela orang slow. Apa kebalikan? Kau nak celaku, silakan aja. Itu tak menyebabkan derajatku turun di hadapan Allah. Karena fokusnya kita ini zaman sekarang, ya. Fokusnya manusia zaman sekarang ini fokusnya kepada makhluk, kepada manusia. Maka gimana dia ketika direndahkan, dia langsung sakit hati. Di hadapan manusia ini macam dia direndahkan, dia mesti sakit hati. Tapi kalau orang itu fokusnya kepada Allah, tak ngaruh lah. Nak direndahkan kayak apapun, kalau ini urusannya dengan manusia, tak ngaruh. Di hadapan Allah tetap dia punya makam yang tinggi. Ini orang-orang yang lalai aja nih, semua nih. Orang yang suka sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit sakit hati. Ini orang-orang yang lalai. Salah fokus, gagal fokus. Ya. Fokus tuh kepengen tampil mulia di hadapan manusia. Macam mana? Biar manusia dia mulia. Tak boleh dia nampak jelek di hadapan manusia. Tak masalah. Nampak jelek di hadapan manusia itu tak masalah. Yang lebih jangan nampak jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridwan nas ghayatun la tudrak.
Ridhonya manusia itu adalah satu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Manusia itu ada aja komplainnya, ada aja tak sukanya. Kalau kita nyari supaya ini suka ini suka kita, ini suka kita, ini suka kita, ngimpi. Itu adalah satu tujuan yang tidak akan tercapai. Rasulullah tuh manusia terbaik. Itu yang tak suka pun banyak. Karena dia tak bisa. Supaya disukai oleh semua orang pun tak bisa. Ya. Jadi ketika umpamanya orang mencela, selalu aja tak ngaruh di antara kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala celahan tersebut. Wa in kudzibtum falam taghdabu. Kalau kalian didustakan, kalian tidak marah. Didustakannya apa? Kalau ngomong tak dicaya. Alah kau ni bengak. Ih, tak percaya kau aku bilang. Aku udah bilang betul-betul kau tak percaya. Geram dia. Aku tak bohong. Tak percaya aku sama kamu. Betul. Tak percaya. Kalau bicara didustakan, aku tak percaya sama kau. Dia tak kisah pun. Terserah kau nak percaya. Hanya ketika dia berbicara begitu, dia tak dianggap orang, didustakan sama orang, tak ada sakit hati. Tak ada sakit hati. Tak marah dia. Apa kau tak percaya sama aku? Ya sudah. Tak usah marah. Orang tak percaya sama kita tuh tak usah marah. Biarin aja. Wa in khanukum fala takhunu. Terakhir. Wasiat yang kelima. Wa in khanukum fala takhunu. Kalau kalian dikhianati, maka kalian jangan mengkhianati. Dikhianati orang, jangan pula balik mengkhianati. Ngasih orang amanah, ini duit gini dikhianati, hilang duit tak balik. Jaga kau. Kau ngasih aku besok aku balas. Jangan. Dia kasih amanah kita dikhianati, tak usah balas mengkhianati, tak usah. Biarkan. Itu urusan dia sama Allah, jangan pula kita jadi ikut berbuat dosa menjadi pengkhianat. Nah, intinya. Jadi itulah pesan Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya orang-orang yang soleh, akhlaknya para aulia, akhlaknya para anbiya, dengan pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.